Because throughout history, great challenges have been met with great creativity and important breakthroughs. Pada tanggal 23 Juni 2020, di tengah malam, Apple mengadakan Apple Event WWDC 20. Di situ banyak yang diumumkan sama Apple seperti iOS 14, iPad OS terbaru, Watch OS, TV OS, Mac OS terbaru. Tapi kali ini saya mau bahas yaitu iPad OS 14. Sebelum kita bahas kelebihan dan kekurangan OS, mungkin ada yang bertanya, punya saya kok belum ada update? Ya betul, memang belum ada update. iPad OS 14 dan lain-lain masih dalam tahap beta version. Terus kapan kita dapat update itu? Jawabannya pada bulan September bareng sama iPhone 12. Tapi kalau teman-teman sudah nggak sabar mau mencicipi iPad OS 14, saya berikan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, jangan install di device utama teman-teman karena di situ masih banyak bug dan banyak apps yang belum support. Yang kedua, pastikan device teman-teman mendukung atau support dengan iPad OS 14 dan listnya sebagai berikut. Yang ketiga, backup dulu data-data teman-teman yang mau di-install iPad OS 14 karena ini masih beta, jadi jaga-jaga kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat yaitu install developer profile untuk mendapatkan beta update-nya. Dan setelah itu bisa ikuti langkah-langkah yang saya tunjukkan sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu buka setting, masuk ke general atau umum, masuk ke profile, kemudian install profilnya. Setelah itu akan muncul seperti berikut. Kemudian kita pastikan pembaruan perangkat lunak sudah ada. Langsung klik unduh dan install, masukkan passcode dan iPad akan mendownload softwarenya. Setelah selesai, iPad akan reboot dan selamat mencicipi iPad OS 14. Oke, setelah reboot selesai, kita pastikan apakah iPad OS kita sudah yang terbaru. Kita cek di about, di sini sudah versi perangkat lunak 14 dan di situ ada nomor serinya. Ini yang beta 1. Nah, terus apa aja yang baru di iPad OS 14? Yaitu yang pertama ada widget, kalau belum ada bisa di swipe ke kanan untuk munculinya, dan untuk edit kita bisa tap dan hold sampai bergoyang gitu. Kita bisa hapus widget-widget yang sudah ada kita mau edit, ataupun kita atur posisinya. Kita tambah dengan tap tombol plus di pojok kiri atas, misal foto, atau misal kita tambahkan widget baterai. Bisa pilih kustomisasi yang panjang, lebar, atau yang luas itu. Coba saya atur dulu seperti ini. Coba kita tambahkan cuaca yang besar. Kita atur posisinya. Widget iPad OS dengan di iPhone, di iOS itu beda. Kalau di iOS bagus, dia bisa ditaruh di home screen-nya. Kalau ini nggak bisa, dia stuck di situ, harus di tempatnya seperti ini. Ya menurut saya kekurangan di iPad OS 14 ini. Tapi kita bisa ngepin dengan cara menempelkan simpan di layar utama seperti itu. Fitur kedua yaitu Spotlight diganti dengan Search, tapi sebelum kita bahas, saya hapus dulu di sini, agak mengganggu fotonya. Kita ganti dengan pengingat aja deh. Oke, untuk fitur Search yang baru di sini kita bisa cari apapun yang ada di website atau di dalam aplikasi kita atau yang ada di iPad kita semua sudah ada. Contohnya seperti ini. Bisa langsung muncul hasilnya, resultnya muncul di sini.
Ini menggantikan fitur spotlight yang ada di iPadOS sebelumnya. Fitur baru ketiga yaitu adalah sidebar. Sidebar itu adalah navigasi yang di sebelah kiri, bar di sebelah kiri yang memudahkan kita untuk bernavigasi pindah-pindah seperti ini. Jadi kita bisa melihat menu-menu tambahan di sebelah kiri. Contohnya di foto, aplikasi foto sebelumnya ada di bawah, sekarang ada di sebelah kiri. Jadi kita lebih mudah untuk berpindah antar album ataupun yang lain, atau kita mau copy paste pindahkan ke tempat yang lain seperti itu. Untuk di aplikasi mail menurut saya masih ada bug yang kayaknya masih agak rewel. Jadi ya mungkin ini salah satu bug yang belum di fix sama Apple. Fitur yang terbaru keempat yaitu Siri. Siri sekarang tampilannya lebih minimalis, saya lebih suka lebih clean, jadi dia menampilkan informasi yang penting aja. Langsung kita coba aja. How about weather today? Weather for where? Jambi. Here's the weather for Jambi, Indonesia today. Who is Indonesian president? The current president of Indonesia is Joko Widodo since October 20th, 2014. Please convert $1 to rupiah. The answer is 14,205 Indonesian rupiahs. Fitur terbaru yang kelima yaitu call bar yang lebih minimalis seperti notifikasi. Jadi untuk para gamer yang lagi main game nih udah nggak bisa dijahilin di miss call, jadi biar muncul notifnya, jadi nggak bisa main game deh. Jadi sekarang muncul cuma notifikasi seperti ini, lebih ringkas dan cukup jelas informasinya. Nah, tapi ini bisa ditarik nih ke bawah untuk menjadikan ke full screen seperti ini, dan kita bisa langsung klik terima tab atau bisa ditolak. Sebentar Pak. Ya Pak, halo. Iya Pak, ini lagi review iPadOS 14 Pak. Gimana Pak? Oh, pempek ya Pak. Siap Pak, siap. And that's all it took. Let's compile this new version of the game and give it a play. Fitur keenam yang terbaru yaitu di sektor gaming. Sekarang kita sudah bisa main game pakai mouse dan keyboard. Tapi sayangnya kita tidak bisa mencobanya karena gamenya pun masih tahap beta. Tapi untuk teman-teman bisa lihat demo pada video berikut ini. I can use the scroll wheel to zoom in and out. And that's it for keyboard and mouse gaming on iPadOS. Fitur terakhir yang ketujuh yaitu adalah Scribble. Untuk mengaktifkannya kita perlu masuk ke setting, masuk ke Apple Pencil, langsung kita aktifkan coretan. Di sini kita harus mengaktifkan keyboard bahasa Inggris terlebih dahulu. Untuk apa itu Scribble? Yaitu saya contohkan seperti ini. Yaitu mengubah tulisan tangan menjadi sebuah ketikan langsung di iPad kita. Kita contohkan, kita buka salah satu web, coba Instagram. Oke, dari pengalaman saya di sini untuk bahasa Inggris atau yang mungkin dikenali oleh iPad, walaupun tulisan tangan kita jelek, dia masih bisa membacanya dengan baik. Tapi kadang kalau sepengalaman saya kita menulis pakai bahasa Indonesia, kadang dia miss. Asal tulisan kita rapi, iPad ini masih bisa membacanya dengan baik. Kita coba tulisan bahasa Indonesia, kita coba di pesan. Oke, ini aja kita balas. Iya, besok saya transfer. Ya, masih bisa dibaca dengan jelas, asal tulisan kita harus jelas juga.
Jadi dia nggak miss walaupun di sini settingannya harus bahasa Inggris. Atau kita bisa melingkari kalimat yang cukup panjang, jadi dia terseleksi keseluruhannya. Kemudian kita coba di aplikasi Notes ada Quick Shape, yaitu mendeteksi gambar kita apakah segitiga, lingkaran, atau bintang, mungkin yang gambarnya kurang rapi bisa menjadi garis lurus atau objek yang cukup rapi seperti ini. Ataupun kita bisa pilih kita mau menulis dengan tulisan tangan ataukah seperti ketikan dikonversi seperti itu. Oke, selain 7 fitur keren yang saya sebutkan tadi, juga saya menemukan bug, yaitu di sini kadang Face ID dia seperti loading dan nggak mau masuk ke Face ID-nya gitu guys. Mungkin itu aja update iPadOS beta 1, menurut saya cukup bagus, tapi yang saya kesal di sini juga masih belum ada kalkulatornya guys. Walaupun sudah iPadOS 14 belum ada kalkulatornya. Kesel nggak tuh? Tapi kita coba dengar dulu apa penjelasan dari Apple di podcastnya MKBHD sebagai berikut. Coba disimak. The iPad still does not have a default weather and calculator app, and they want to know why. You know, there's some things that we have not done because to do it, we would want to do something really distinctly great in that space. And I think it's obviously easy to create a calculator app, but creating one that feels like, wow, this is the greatest iPad calculator app, that it felt like, I think we want to do it when we can do it really, really well. And we honestly have just haven't gotten around to doing it great. So that day may come, but Oke, terima kasih Apple. Jawabannya sungguh tidak jelas sekali, sangat absurd dan ya nggak ada intinya. Ya udah deh, saya tutup dulu di sini. Untuk teman-teman yang mau bertanya silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa share teman-teman jika bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.